silakan. bro. Kau merasa paling pintar gitu? Bagaimana mungkin saya yang sudah membaca isi Quranmu 40 kali, kamu sekali aja belum pernah, lalu kau lebih pintar dari saya? Coba anu dulu, bro. Duduk dulu yang bagus kamu. Coba parkir dulu yang bagus. Jangan kau di mobil begitu, nanti kau kecelakaan. Woi, sudah putar. Woi, sudah putar. Coba yang bagus dulu, duduk yang bagus. Ngapain lah kau masker-maskeran kayak begitu, kayak Juma kamu? Suka aku lah. Suka aku, ngapain kau kacamata terus? Ini gaya Apa, saya kan keren. Nah, gaya kamu begini keren. Pakai masker keren. Nah, silakan. Apa yang Pakai kau masker kan keren. apa mau kau bahas, Bang Baing? Jadi gini, sudah putar. Woi, ini sudah putar. Aku udah bilang sama kau Egesias. Kau nggak tangkap arahku kemana itu? Egesias. Apa? Nah, nggak tahu kan? Kau cari dulu Egesias di device-mu satu lagi. Apa itu arti Egesias? Kalau kau paham, kelar masalahmu. Nggak ada lagi tap-tap layar lagi duniamu. Ya apa lagi? Apa? Kamu ngomong apa sih? Kamu ini ngomong apa? Gini, Dis. Lu bertanya. Coba kau dari jelaskan kemarin. lalu gimana? Aku lagi gantian bertanya, boleh nggak? Iya, silakan. Waktu itu ku tanya motivasimu apa, ya kan? Kau babak si Kododi. Jadi kau Ulang-ulang. Udah kau tidur aja di situ. Kau ulang-ulang itu Nah, lagi kan? terus. Nah, apalagi kau. Sebenarnya teman-teman, saya sudah bilang, debat Islam dan Kristen sudah ketemu intinya. Nggak usah lagi kita itu sebenarnya, itu aja yang kita gaungkan. Jadi nggak usah berdebat lagi. Kau tuhankan Muhammad, kami tuhankan Yesus. Selesai. Itu sudah intinya sudah. Biarlah kami orang Kristen menuhankan Muhammad, dan biarlah kami orang Kristen menuhankan Yesus, dan biarlah kalian menuhankan Muhammad kalian. Kan sudah selesai diskusi kita. Biarlah kami menjadikan Yesus sebagai kurios kami, dan biarlah kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Titik, selesai. Udah selesai. Itu inti diskusi kita. Apalagi yang mau kita diskusikan? Nah, dia masih naik lagi nih. Coba kita konfirmasi dulu sama dia. Oke. Coba. Udah koki kau undang lagi, capek deh. Coba. Apa salah kami menjadikan Yesus sebagai kurios kami? Gak ada. Nggak ada. Terima kasih. Yes. Kau Sebentar, bicara tenang. Belum selesai. Saya selesaikan dulu. Kalau begitu, kalau kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, silahkan. Artinya, kita saling menghargai. Biarlah kami menjadikan Yesus sebagai kurios kami, dan kalian jadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Selesai. Apalagi yang mau kita diskusikan? Di mana ada kau dapat Nabi Muhammad Rob? Silakan. Nggak ada orang Islam Memang beriman botol. dunia bilang Nabi Muhammad Rob. Oke. Nggak ada. Nggak ada orang Karena Islam, nggak ada orang Islam mengatakan. Enggak. Orang Islam beriman nggak akan mau mengatakan Nabi Muhammad Rob. Rob itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Yang pakai data, bawa datamu mana? Rob itu Nabi Muhammad mana? Loh, kata kamu nggak ada orang Islam bilang Muhammad Rob, gimana? Yang beriman nggak akan mau dia bilang Rob itu Nabi Muhammad. Yang beriman ya, bukan KTP. Paham? Yang menentukan dia beriman KTP kamu. Itu dia pegangannya dalil, bukan aku. Makanya Dis, data itu dalil kuat kan, betul nggak? Mana dalilnya? Rob Nabi Muhammad, silakan. Itu yang menentukan, bukan aku. Bukan aku yang Ya menentukan. udah. Narasimu. Intinya ada nggak orang Islam yang bilang Muhammad itu Rob? Ada lah, cuman dia mungkin belum paham, belum banyak ikut Oh, pengajian. ya udah. belum paham ilmunya. Kalau begitu janganlah kau bilang nggak ada orang Apa aku Islam bilang? mengakui Muhammad Rob. Beriman. Jangan hilangin Loh. berimannya. Kan kau bilang tadi nggak ada orang Islam yang mengatakan Beriman. bahwa yang beriman bahwa Muhammad itu Rob. Nah, kalau dia beriman, dia paham ilmu, dia nggak akan mau ngomong Rob itu Nabi Muhammad, paham? Baik, saya naikkan Oke, dulu satu clear. orang Islam. Saya naikkan dulu satu orang Islam Clear, kalau ya? begitu. Enggak. Kenapa kau jadi takut? Itu kan versimu. Bukan. Memprovokasi kau namanya. Bukan Kita- memprovokasi. Bro, Saya nanti itu nanti sudah kau kick lagi aku, kau undang lagi aku. Aduh, udah di kick diundang lagi, ngapain kayak gitu? yang undang Yang kamu dewasa siapa? dong, Orang dewasa, bro. kamu sendiri yang kesini kok.
Dewasa bro, dewasa. Growth ado. Percuma kok di sana nggak bisa growth terus. Coba dulu ya, dengerin saya. Barusan tadi kamu bilang nggak ada orang Islam, Islam yang beriman mengatakan Muhammad itu Rob. Katamu nggak ada. Kalau ada gimana? Ya, kalau ada dia mungkin belum paham ilmu agama itu ada tertulis nggak di Al-Quran. Baik. Tanya sama dia. Oke. Kondang 10 orang. Nanti ambil skala prioritas. Kau tahu arti skala prioritas nggak? Baik. Sekarang Yusuf di dalam Al-Quran itu seorang Muslim nggak? Semua Nabi Muhammad termasuk 124.000 Nabi kami dan 313 Yusuf saya tanya, nggak usah Yusuf Islam. Yusuf alaihissalam, Islam, tauhid. Dia menyebutkan bahwa ada orang, 50. ya ada seorang sebagai robnya enggak? Raja 50 kan itu aja bahasanmu dari dulu. Aduh, iya, dia menjadikan nggak seorang manusia sebagai robnya. Nah, kau baca Rabbi sama Rob dan ada titik di situ. Coba kau buka dulu, kau kan 2 device, kau buka dulu. Ada titik apa koma? Kalau atau koma itu ada korelasi. Kau debat dulu sama sama siapa namanya? Sama Ar-Rasyid, sama Ar-Rasyid kenal? Orang API. Ar-Rasyid, Bang Juma. Gini bro, Juma juga bilang Muhammad itu Rob. Sebentar. Juma mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Kau mau bantah dia? Dengar, YHWH aja dijual. Budu aja baptis. Sebentar. Sebentar. Jelaskan dulu. Tenang. Saya tanya dulu kamu, Bang Beng, tenang. Zuma mengatakan Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Sesat nggak dia? Oke, aku jawab boleh nggak? Sesat nggak dia? Aku jawab dulu, jangan kau bertanya. Aku bertanya, kasih jawaban. Sebelum kau jawab panjang lebar, Zuma bilang sama Juma, kau bilang sama Juma suruh laporkan saya ke polisi. Saya punya video dia mengatakan Muhammad itu Rob. Dengarkan. Aku jawab dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, apakah dia sesat? YHWH juga Udu adalah baptis. Ya udahlah, tidurlah kau di bawah sana. Ya tidurlah kau sana, tidur kau sana. Orang ditanya, nggak berani dia. Itu udah kepalamu itu udah ngomong itu Muhammad itu Rob gimana? Kau datang, tanya sama Juma, apakah Nabi Muhammad itu adalah Rob? Iris kuping saya kalau dia nggak ngakuin itu. Yusuf PI mengakui, Rifa mengakui, semua mengakui itu. Apalagi yang mau kita debatkan? Ketika kami menjadikan Yesus sebagai kurios kami, ribut kalian. Mengapa kau jadikan manusia sebagai kuriosmu? Giliran kau jadikan manusia sebagai robmu, ini nggak pernah. Gimana kita diskusi? Oke, kita kasih naik ada Reni Juliana Harahap. Ya silakan. Reni Juliana Harahap. Silakan Reni. Halo Reni. Oke. Saya tanya dulu Bang, Abang Reni Juliana Harahap tapi mukanya Tono. Gimana? Abang Muslim? Kamu nanya udah kamu jawab berarti? Nggak kedengeran Bang, Abang Muslim. Kamu nanya berarti udah kamu jawab. Kamu nanya berarti udah kamu jawab. Berarti maksudnya gimana? Ini kenapa sih kok jarang yang waras mereka ini ya? Bang, ku tanya Abang, Abang Muslim Bang. Abang Muslim. Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan di sini? Yang saya mau utarakan, ya. Sekarang kamu aslinya orang mana? Saya lahir di Lampung saya Bang. Saya lahir di Lampung. Macet-macet Bang.
Bang, beli sinyal dulu, Bang. Nah, Kalau dari marah-marah abang pakai sinyal. Bang, pergi abang ke toko pulsa, bilang begini, aku mau marah-marah sama Edis, tolong dulu beli sinyal yang bagus dulu gitu, Bang. Macet-macet sinyalmu, punya Bang. Lampung. Lampung Tengah, mana? Bang. Saya lahir besar di Lampung Tengah, tetapi saya sudah merantau, Bang. Gitu. Lampung Tengah, oke, saya anggap Bandar Jaya. Bandar Jaya mau ke Raja Basa, bis jurusannya apa aja? Bis jurusannya banyak, Bang. Dari Raja Bis Basa, yang arah jurusan Raja Basa. ya arah-arah Kota Bumi itu semua kan lewat situ, Bang. Gimana, Bang? Nih? Kalau dari terminal Raja Basa, Penantian utama. Bisnya penantian utama. Saya nggak pernah naik bis, Puspa Bang. Jaya. saya nggak pernah naik bis. Saya nggak pernah naik bis. Saya kalau pergi saya itu naik motor atau naik. Oke, sekarang kamu naik motor. Motormu Supra, King, spesial, apa Repo kan? Tetap sama aja tujuannya ke Raja Basa. Alamak, Jang, lain yang dibahas. Ya kan? Yang dibahas apa dia ini? Tujuannya ke sana lagi. Tujuannya ke sana, ke sini mana? Mau kedah kamu. Bang. Oke, dah. Anya, welot kedah nih kau. Jam mau ke mana? Agak lawang, agak bocor nih. Tujuannya Raja Basa Bang. kan? Mau Bang. motor Supra, mau motor Pega, mau motor Smash. kita tujuannya Raja Basa. ini diskusi ya kan, diskusi agama. Kenapa abang kok lari Raja Basa? Tujuan. Kemana kesini kemana ini Islam. kemana dia ini? Orang Islam tujuannya ke Kristen. Orang Islam tujuannya ke surga. Orang Kristen tujuannya ke surga juga. Sama aja satu tujuan. Toh. Beda, Tujuannya Bang. mungkin beda-beda. Bukan begitu, Kenapa beda? beda. Gimana Orang Islam itu, Bang, tidak dijamin masuk surga. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Muhammad. Bahkan Muhammad tidak dijamin masuk surga. Bahkan sampai sekarang, Muhammad. gimana? Itu kata siapa? Kata Muhammad. Bahkan sampai sekarang kalian masih berdoa ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Orang Kristen nyata mau kemana arah tujuannya? Ditanya ihdinas siratal mustaqim nggak tahu. Coba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba arti daripada ihdinas siratal mustaqim apa? Saya nanya orang Kristen tujuannya kemana? Kan nggak tahu dia kan. Bang, ibarat kata, abang di terminal Raja Basa. Nah, abang di terminal Iya, Raja Basa. saya tanya Abang orang mau Kristen sebentar. tujuannya kemana? Tenang dulu. Abang mau ke Kota Ya, Bumi. aku Tenang tanya. dulu, tenang. Orang Kristen tujuannya kemana? Ya tenang juga kau nggak tenang nih orang tenang. Orang Kristen tujuannya Abang mau kemana, ke saya tanya? Kota Bumi, naik turun di terminal Raja Basa mau ke Kota Bumi. Tapi abang arahnya malah ke Bakauni. Mana kita mau diskusi begini? Saya tanya orang Kristen Satu, tujuannya bis. kemana? Ada tujuan ke utara Kota Bumi. Anda malah naik bis tujuan ke Panjang, ke Bakauni. Ya, selamat tinggal. Oh, gimana? Orang Kristen tujuannya kemana? Orang Udah Kristen belajar tujuannya naik bis kemana? dulu. Belajar naik bis dulu sana. Kita berbicara fakta, teman-teman. Selamat siang Bang Idris. Selamat siang, Bang Jumadi Awal. Silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, siap. Abang Muslim, Bang. Iya Muslim Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, apa yang mau Anda Ini utarakan, Bang, Bang? ada kamera Bang Idris itu Bang dari TikTok ya. Kita lihat dulu ya Bang ya. Gimana? Tunggu dulu Bang. Nggak dengar tadi Ada saya. sedikit
apa namanya itu? Apa itu? Oh, video Bang Dedis itu. Video apa itu? Coba dulu saya putar dulu ya. Yang mana? Silakan. Atau saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Sang Mesias. Ketika saya katakan Yesus bukan Tuhan, maksudnya Tuhan di situ adalah Bapa di surga. Saya harus jelaskan lagi satu kali lagi nih, biar kalian, karena banyak penonton kadang-kadang penonton baru. Nih, biar saya nggak ini ya. Nanti kadang-kadang dipotong lagi nih, dipotong nih. Terima kasih, Herman. Sebentar kau bilang Yesus Tuhan, habis itu kau bilang bukan Tuhan. Memang kau. Ya, karena memang yang nggak paham itu adalah orang-orang yang IQ 78 membenturkan kepala ke ubin. Betul sekali tuh video itu, Apa Bang. maksudnya Tuhan? Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke Jumlah di awal. 22. Judul perikopnya dikatakan Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Saya bacakan. Apa maksudnya Yesus bukan Tuhan? Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Maksudnya Yesus bukan Tuhan tuh ya, Yesus bukan Tuhan yang ini, karena Tuhan di sini dirujukan kepada Tuhan di sini dirujukan kepada. Kenapa di sini Tuhannya jadi huruf kecil T-nya? Karena ini perjanjian baru. Jadi kata Adonai semuanya dirubah jadi Tuhan, jadi Lord. Begitu. Di dalam Bible itu ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan huruf kecil T-nya huruf kecil. Begitu. Nah, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga di dalam perjanjian baru sudah berubah T-nya jadi kecil. Karena apa? Karena di dalam Septuaginta, ya, di dalam Septuaginta atau terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, kata Tuhan YHWH huruf besar semua sudah diganti jadi Kurios. Sebenarnya yang sekolah-sekolah teologi tahu inilah. Kalau sekolah teologi tapi nggak tahu ini ya terlalu. Itu Bang buktinya. Ya, silakan dibalik dulu. Apa yang mau Bang sampaikan, Bang? Itu aja yang saya kamerakan Bang. Abang Muslim. Cuman itu aja, cuman ya. Oke, Abang nggak ngerti nggak itu yang saya bilangin? Ya kan sudah ada buktinya Bang bilang abang itu bukan Tuhan, ya kan? Berarti Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Nah, Bang di sini kadang-kadang IQ 78. Ya, harus kalau IQ terbuka, 78. Bang. Jadi jangan IQ 78 ya sulit, Bang. Namanya IQ 78. Gimana? Jadi Bang, abang gini itu aja, Bang. Gini aja, Bang. jangan- Saya kasih Anda contoh, Bang. Saya kasih Anda contoh. Saya kasih contoh ya, Bang ya. Kalau misalnya bapak Anda jangan merokok, Bang. Ya memang kalau ngomongin Allah ini memang harus merokok, memang cocok. Ini, Bang. Saya kasih tahu, Kang, kalau ada anakmu bilang kepadamu, "Bapak," gitu. Kemudian dia ke warung beliin rokok, dia panggil juga Bapak. Menurut Anda, itu orang yang sama nggak itu? Gimana? Anak Anda memanggil Anda Bapak, ya, Bapak, itu. Nah, terus anak Anda ketika ke warung belikan rokok buat Anda, dia juga panggil Bapak di situ, Bapak, gitu. Menurut Anda, Bapak yang tadi itu Anda juga nggak itu yang lagi di warung jual rokok itu? Dan bapak yang lain itu kan berbeda Bang. Bapak yang Ya ngasih. coba naik dulu. Kan... Mukamu janganlah turun-turun begitu, cuman jidatnya aja yang kelihatan. Oh sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Bang, kau suruh anakmu membeli rokok. Dia bilang begini, "Baik Bapak." Oke, pergi dia ke warung. Nah, sampai di warung sana, dia bilang, "Bapak, saya beli rokok." Berarti kesimpulannya Anda jual rokok kepada anak Anda untuk Anda kan? Iya kan? Betul nggak? Karena kan tadi Bapak tadi.
Bapak kan berarti Jumadi yang jualan rokok di sana tadi kan? Bener nggak? Nah, udah macet dia. Bener atau enggak? Sudah macet. Ya, silakan. Ya, Q78 ya gimana? Ya sulit saudara-saudara. Baik, kita kasih naik Syahrul Ramadan. Ya, silakan. Syahrul Ramadan, silahkan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Kan lari kan? Tapi jangan salah teman-teman, banyak juga orang Kristen yang 11-12, sebagian lah, cuman nggak sebagian, 11-12 dengan mereka. Begitu. Tapi sebenarnya kita juga harus mengajari ya. Seperti janji saya dulu kan saya pernah bilang. Kita bikin kelas nih. Sabtu Minggu kelas PA pendalaman Alkitab. Seperti itu. Jadi seperti Deki Gadas, ya, MYM, Rudi itu seharusnya itu mereka datang ke sini biar saya ajarin gitu loh. Ya, ayo. Oke, kita kasih naik ada Susanto Theo. Ya, silakan Susanto Theo. Islam atau Kristen, Bang? Kita menerima Kristen ya. Kita menerima Kristen karena ada sesi pendalaman Alkitab juga hari ini. Susanto Theo? Iya, iya. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Oke, Bang Susanto, saya mau tanya dulu Bang, Abang Islam atau Kristen? Buddha saya, Edi. Oh, Buddha. Oke. Gimana Bang? Ini kan mau tanya dulu. Ya, silakan Bang. Itu kenapa tidak ada orang Arab ya yang Edis undang ya? Kan Islam kan dari Arab ya. Mestinya orang Arab yang muncul ya. Kok nggak pernah lihat orang Arab yang muncul ya? Pernah Bang, pernah. Saya pernah diskusi dengan seorang Muslim Arab. Sebenarnya Bang, intinya itu Islam dan Kristen itu sebenarnya sudah ketemu Bang. Pokok permasalahannya itu sudah ketemu. Jadi perdebatan saya dengan seorang Muslim yang dari Arab itu memang intinya dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Iya. Ada juga seorang Arab tapi belum saya diskusi dengan dia, namanya itu Majid dia. Dia bikin TikTok juga. Dia orang Arab tapi lama tinggal di Indonesia, kayaknya dia bahasa Indonesianya agak-agak lancar juga dan dia sudah mengakui itu. Orang Arab yang biasa Indonesia lancar kok banyak. Iya, namanya Majid. Coba kalau misalnya ada yang tahu Majid, silakan aja konfirmasi ke dia. Ya, dia mengakui itu Muhammad itu adalah Rob. Cuman banyak orang-orang Islam yang botolnya setengah mati nggak paham-paham kalau Muhammad itu Rob. Gitu. Udah ketemu Bang intinya. Tapi walaupun Muhammad itu Rob, bukan berarti dia itu adalah Allah kan gitu. Tapi dia Rob begitu. Itu sebenarnya sama Bang. Yesus itu adalah Kurios, bukan berarti dia itu adalah Bapa di surga. Yesus itu adalah Tuhan, bukan berarti dia itu adalah Bapa di surga. Iya. Gitu Bang. Sebenarnya intinya permasalahannya cuma kecil itu, hanya sesimpel itu masalahnya. Cuman kan orang balas baca. Iya. Saya sering lihat bro Edis kan, tapi kok jarang ya, karena Islam ini kan berada dari Arab ya, mestinya orang yang lebih jago kali ya, yang mungkin bisa bantah-bantah Edis kali. Boleh coba nanti ada yang kenal sama Majid, ya Majid, sudah. Ya, namanya Majid namanya. Dia orang Arab Islam dan dia mengaku Muhammad itu adalah Rob. Seperti itu. Oke, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain nih Bang ya.
Ya boleh, boleh, boleh. Oke. Makasih Bro Edi. Sama-sama Bang Susanto Theo. Ush, itu salam kungfu. Ya. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Buton 2727. Ya, silakan Buton 2727. Kita jadikan Yesus sebagai Rob kita, katanya syirik. Giliran mereka jadikan Muhammad Robnya, bukan musyrik. Ada-ada aja mereka ini. Ada-ada aja. Ayo Buton 2727. Halo Kodis, gimana kabar Kodis? Baik, gimana kabar Enggak, Buton? kamu begini nih. Gimana Buton? Sebelum saya bertanya, toh, kamu selalu nyinggung soal IQ ya. Oke, kalau tahu Nicaragua tidak? Nicaragua. Nicaragua itu mayoritasnya itu 80% itu adalah Kristen penyembah Yesus. IQ-nya kau tahu berapa? Kok lari 52. ke Nicaragua Enggak, kan kau selalu yang begini, dibahas kau selalu apa? begini. Kita membahas tenang. Enggak, saya Kita bilang sebelum itu saya sedang bertanya. tenang, Oke, Buton. ketampol kan? Kita sedang membahas inti dari perdebatan Islam dan Kristen itu sebenarnya sudah ketemu. Di mana Masalah rokok kami sebentar saya sebentar. Saya hanya mau bicara supaya karena kau selalu menggiring soal Oke. IQ ya. Berarti kamu udah setuju Ini bahwa Muhammad itu Nicaragua robnya umat? 80% adalah Kristen. Sebentar. Kristen Berarti kamu itu. udah Dan setuju kalau bahwa kita berarti kamu persempit ke setuju bahwa Indonesia, Muhammad robnya umat Islam? konteks rob yang kepada Nabi Muhammad bukan sebagai Allah yang disembah. Iya, setuju Sebagai saya. Tuhan yang Tapi disembah, dia bukan rob dia. sembahan. Tapi dia rob. Ya hanya sebagai orang yang diikuti, Oke, tapi dia rob. Baik. sebagai Dia sosok rob yang kami kalian. ikuti. Oke, dia rob kalian. Oke. Kalau seseorang mengikuti iblis, Mungkin ini tenang. Kalau seseorang tidak mengikuti Allah, dia tidak ngikut Allah, dia ngikutnya iblis. Menurut Anda Tuhannya dia Allah atau iblis? Yesus ya yang dibawa di padang gurunnya. Macat Iblis dia ya, kan, Yesus. macet Oke. kan. Berarti Tadi kau bilang, Macet. tenang. Satu-satu kita Kamu ngomong. ke situ. Ya, Yesus- Satu-satu. Yesus Nanti pernah ikut gantian iblis kita nggak? ngomong. Setuju? Gantian ngomong bisa? Yesus pernah ikut iblis tidak? Oke. Mau nggak nanti Dari kita tadi gantian kau yang ngomong? Dari tadi kau yang ngomong. Mau nggak kita gantian ngomong? Oke, boleh, silakan. Baik. Tadi kamu sudah silakan. terima kasih, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Tetapi Rob di situ dia bukan Allah. Setuju? Setuju. Bahkan saya lebih setuju Muhammad lah yang membuat Allah mengarangnya. Baik. Baik, kemudian yang kedua, Anda mengatakan dia itu Rob, tetapi dia itu bukan Tuhan, bukan sesembahan, tidak disembah. Baik. Maka saya membuat pertanyaan begini. Kalau orang mengikuti iblis, dia tidak mengikuti Allah. Berarti siapa yang dijadikan dia Tuhan, Allah atau iblis? Kalau yang diikuti iblis, Ya. mengikuti Allah. Dia tidak mengikuti Allah, dia mengikuti iblis. Berarti siapa yang dituhankan dia, Allah atau iblis? Kalau dalam konteks penyembahan tetap semua rujukannya ke Allah, kepada Tuhan. Kalau iblis dalam konteks dipengaruhi oleh iblis, mulai semua ngarang manusia udah. sangat mungkin sempat. Dia tidak mengikuti Allah. Yesus pernah ngikut iblis Sebentar. nggak? Sabar, nanti ke situ kita. Yes, Nanti ke lagi situ. kau terus yang ngomong. Nanti ke situ kita. Kau terus yang ngomong. Boleh kita ke situ nanti? Yesus pernah ikut Boleh? iblis nggak? Pernah ikut iblis nggak? Boleh kita ke situ Yesus nanti? pernah nggak ikut iblis? Boleh nggak kita ke situ nanti? Kok kamu terus yang ngomong? Kena kencing dia. ya? Takutkan sama saya, dua kali saya tabok. Buton. Dua kali saya tabok. Tenang dulu Buton, Dua tenang kali saya ya. tabok kau. Habis ini kita ke situ. Kita ke situ habis itu. Gini. Tadi kamu mengatakan bahwasanya ada orang tidak mengikuti Allah, dia mengikuti iblis. Kamu jangan pernah kick saya. Kau jangan pernah kick saya, jangan pernah kick saya sebelum baik. selesai ya. Tergantung. Oke. Kalau kamu kesana kemari, ya ngapain diskusi dengan kamu?
Baik. Oh, kamu Berarti saya tahu kau gurumu maksimal kau hanya siapakah yang dituhankan orang tersebut jika dia tidak mengikuti Allah tetapi mengikuti iblis? Oh, kalau di saat dia lebih mengikuti ajakan atau bujukan iblis, berarti dia mengikuti iblis, berarti dia mengabaikan perintah Allah. Berarti menuhankan siapa mengingkari dia? Allah. Menuhankan Allah atau iblis? Konteksnya apa? Kan saya bilang, ketika Nabi manusia mengikuti, Ya udah, menuhankan. kau tidur di bawah sana. Ya di bawah sana kau tidur sana. Ngapain kau ngikutin ke sini? Sulit banget kau jawab itu. Kan sudah saya bilang, apa sih menuhankan Yesus itu apa sih artinya? Menuhankan Yesus itu yang ngikutin Yesus itu. Mengikuti, tahluk, tunduk, ngikutin apa Yesus memerintah, itu maksudnya. Makanya mustahil menuhankan Yesus di detik yang sama maling. Itu nggak mungkin terjadi. Bisa nggak lingkaran itu segitiga? Coba saya tanya kalian. Mungkinkah lingkaran di detik yang sama segitiga? Itu nggak mungkin. Mustahil, karena lingkaran tidak punya sudut. Sementara segitiga punya sudut. Makanya mustahil lingkaran adalah segitiga. Makanya mustahil Yesus menjadi Tuhan di detik yang sama orang tersebut maling. Begitu loh. Karena pengertian Yesus jadi Tuhan artinya Yesus memerintah. Begitu. Itu maksudnya menjadikan Yesus Tuhan. Bukan menjadikan Yesus sejenis partikel tertentu. Habis itu kamu maling terus. Berat diskusi sama kalian. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bailu. Oke, Bailu. Silakan Bailu. Kita ada sesi pendalaman Alkitab ya. Jadi yang Kristen pun bisa nanya. Terutama yang masih bingung dengan pernyataan-pernyataan saya. Yesus punya Tuhan. Kemudian Yesus hamba Tuhan. Nah itu. Kalau kalian masih bingung, naik, belajar. Begitu. Kalau kalian ngobrol sama orang Islam yang ngerti Muhammad itu Rob punya Rob itu mereka nggak pusing itu. Muhammad yang Rob punya. Makanya kalau ada Tuhan punya Tuhan. Ya silakan Bailu. Selamat pagi ke siang Pak Edi. Selamat siang Bailu. Saya tanya dulu Bailu. Lu Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan. Murtadin Bang Adis. Dari Muslim tadinya? Ya. Tadinya dari Ya. Muslim. Berapa lama jadi orang Muslim? Berapa lama? Hampir 30 tahun. 30 tahun jadi orang Islam. Lalu masuk Kristennya berapa tahun yang lalu? 2019. Berarti berapa tahun ya Bang Edis? 7 tahunan sekitaran. Bukan, 2009. Oh, 2009 udah lama sekali. 2009. Oke, apa yang menyebabkan jadi Kristen? Jangan-jangan gara-gara nikah. Kalau gara-gara nikah ya ya gara-gara apa jadi Kristen? Dulu saya waktu menjadi Muslim saya bukan ketiban apa ya? Suka ada penglihatan, suka kesurupan, bisa jadi dukun. Bukan, maksud saya alasan Anda keluar dari Islam dan menjadi Kristen itu apa? Alasannya itu karena saya bisa seperti itu. Di saat saya mengobati orang, waktu dulu ya. Di saat saya mengobati orang itu balik lagi dan berterima kasihnya sepertinya hanya ke manusia, bukan ke Tuhan.
Tuhan yang dulu saya sembah istilahnya ya. Terus sesudah itu saya berpikir, loh kok orang datang semua balik lagi ke sini, jadi mentuhankan saya gitu loh. Sedangkan hidup saya aja belum benar, saya mengajak orang untuk tidak benar. Makanya saya mempelajari agama-agama dari situ. Nah, agama-agama yang saya pelajari dari mulai semua agama saya pelajari, tapi yang masuk ke dalam hati saya Kristen. Oke. Gitu. Bisa dites nggak? Dites apa nih? Coba, kalau memang 30 tahun jadi orang muslim, dulu tentu pernah sholat kan? Sholat pernah, belang Oke. betong kalau orang sudah bilang. Coba gimana bunyi bacaan sholat coba? Waduh, lupa lagi dong. Yang mana nih? Inna sholati wa nusuki wa mayaya gitu. Ya, coba. Lupa lagi Bang Edi, saya lupa lagi. Coba bacakan satu surat, coba. Satu surat. Itu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Aku lupa sih. Aku Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Oke, ahad. mantan muslimah. Ya. Oke. Akhirnya singkat cerita, walaupun cerita Anda tadi hal-hal yang mistis dan segala macam, akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Saya mau tanya dulu nih, menjadi orang Kristennya setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum Sebelum nikah. Terus dapat orang Kristen? ya, puji Tuhan. Mencurigakan. Ini yang mencurigakan memang. Coba, waktu nikah udah Kristen duluan atau belum? Kristen duluan Bang Edi. Saya nikah 2011. Nikah 2011. Oke, jadi muslim 2009. Berarti 2 tahun berikutnya baru menikah ya? Iya, 2 tahun Oke. berikutnya. Oke, lalu apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan, saya mau nanya Bang Edi, saya nggak ngerti ini ya, karena mungkin pemahaman saya juga masih kadang-kadang di otak saya masih adalah sedikit karena dari kecil mungkin ya. Mengenai bahasa roh, Bang Edi. Bahasa roh, kenapa bahasa roh? Nah, kan bahasa roh itu kan tidak semua orang bisa. Tentu saja ya. Apakah bahasa roh itu harus saya imani bahwa saya juga bisa bahasa roh, atau tidak semua orang Kristen bisa bahasa roh? Karena kalau saya mendengar bahasa roh, jujur aja ya, dari dalam hati saya sendiri, kok saya kayak membohongi diri sendiri gitu. Baik. Jadi begini, bahasa roh yang ada di dalam Alkitab itu bukan, mohon maaf ya, bahasa roh yang ada dalam Alkitab itu bukan sikaraba-raba. Iya. Coba Iya, terus ibu gimana? ibu Bailu kalau bahasa roh sikaraba-raba nggak? Kebanyakan sih gitu, tapi aku nggak bisa bahasa roh Bang Edis. Ya, jadi begini ya Bu ya, bahasa roh yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah sebuah bahasa yang diucapkan oleh dia, tetapi dia tidak mengerti karena itu roh dia yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebaiknya bahasa roh itu harus ada yang mengartikan begitu. Karena itu ada dalam Alkitab. Jadi kalau ada seseorang berbahasa roh, itu ada pesan yang mau disampaikan. Nah, lalu ada orang yang mengartikan bahasa itu. Seperti itu. Tapi kalau justru saya juga membaca seperti itu, karena saya tuh waktu awal pertama kali masuk, ada orang yang ngajakin, kamu belajar bahasa roh biar lebih gimana gitu kan, kamu bahasa kamu sama Tuhan, jadi nggak ada orang yang tahu. Suruh berasa, saya seperti membohongi diri sendiri, jujur saja ya, karena saya jangan dilanjutkan kalau begitu. Artinya kalau Anda sudah tahu Anda menipu diri sendiri, ya jangan dilanjutkan. Gak usah dipaksa-paksa begitu. Karena karunia orang tuh beda-beda. Ada yang diberikan karunia bahasa roh, ada yang diberikan karunia mengajar, ada yang diberikan karunia yang beda-beda begitu. Kenapa kok kita maksain diri bahwa karunia kita berbahasa roh begitu? Ya, bahasa roh baik. Cuman kalau dibuat-buat ya nggak baik-baik.
Masa bahasa rohnya sikarabaraba terus, yang lain sikarabaraba itu ikut sikarabaraba. Nah, jangan begitu ya. Baik, saya akan tunjukkan mengenai bahasa roh ya yang dibahas ya. Nih. Bentar. Bentar ya. Khusus bahasa roh ini itu dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Bukan kita anti bahasa roh, enggak. Kita tidak anti bahasa roh. Kita tidak anti mujizat. Bahkan gereja yang benar itu adalah gereja yang melakukan mujizat. Kalau gereja nggak melakukan mujizat, artinya ya mampet. Tapi kita harus akui bahwa memang kekristenan itu jiwanya itu adalah mujizat. Begitu. Karena itu memang tandanya melakukan mujizat. Nah, sekarang banyak orang tidak melakukan mujizat, tidak bisa melakukan mujizat. Karena apa? Ya mungkin karena kita udah jauh dari Tuhan, tidak menghidupkan roh. Tapi kalau dipaksa-paksa ya nggak bener juga gitu loh. Ya kan? Baik. Kalau itu kita akui, mungkin karena gereja sudah, atau kita kekristenan sekarang itu sudah kehilangan spirit yang dimiliki oleh Rasul Perdana. Seperti itu. Ya, coba kita bahas 1 Korintus 14 ayat 10. Saya mendiskusikan hal ini ya, masalah tanda-tanda gereja itu benar. Tanda-tanda gereja itu benar adalah gereja itu melakukan mujizat. 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10. Saya balikin dulu kamera saya. 1 Korintus 14 ayat 10. Ini mengenai bahasa roh ya. Nih. Kalau perikopnya sih dikatakan sekali lagi tentang karunia roh. Nah, kita bahas sebelum 10-nya aja ya, biar nggak terlalu panjang bahasan kita. Nah ini. Perhatikan ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Nih, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian jugalah kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kau ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi mengenai bahasa roh ini panjang bahasannya. Sebenarnya kalau orang berbahasa roh, itu dia mengeluarkan kosakata-kosakata yang dia tidak mengerti karena rohnya berdoa kepada Tuhan. Itu baik, di dalam Alkitab itu dikatakan baik. Seperti itu. Cuman kalau dibikin-bikin, ya gimana? Masa seperti yang Anda bilang tadi, masa kita mau membohongi diri sendiri? Begitu. Iya, iya. Jadi kalau misalkan memang kita tidak punya karunia bahasa roh juga tidak apa-apa ya kan ya? Nggak masalah, itu nggak dosa begitu. Bahkan seperti saya bilang tadi kan saya bilang ciri-ciri gereja yang seperti awal itu dia melakukan mujizat. Tapi kan sekarang banyak gereja kehilangan spirit mujizatnya kan. Contoh dia datang ke gereja, ya gitu-gitu sama lagi. Tetapi
Apakah kita harus harus mengatakan bahwa dia sesat? Kan enggak. Tetapi saya katakan kalau gereja yang betul-betul itu dia melakukan mukjizat, dan sampai detik ini saya memang mencari itu. Hal yang saya minta, gini ya, ini saya jujur-jujuran ya. Hal yang saya minta sama Tuhan adalah saya melihat mukjizat di depan mata kepala saya. Itu yang saya minta sama Tuhan dari dulu. Begitu. Supaya iman saya lengkap dan sempurna. Begitu. Terus satu lagi ya Bang Adis. Dulu pertama kali saya masuk itu, saya kan udah berdoa. Saya sholat, melakukan gerakan sholat. Tetapi doa saya adalah lagu-lagu pujian. Di dalam hati saya bukan bacaan sholat yang saya lakukan, tapi gerakan saya adalah gerakan sholat. Karena dulu waktu saya pindah, kebetulan kan orang tua juga tidak setuju lah ya. Nah, pertama kali saya masuk, saya itu bermimpi bertemu dengan Tuhan. Saya seperti naik ke atas awan, terus ada tangan yang mengambil gitu, ada yang menyambut. Nah, dari situ saya langsung, saya ketemu Tuhan Yesus kali ya. Makanya langsung, kalau memang benar Tuhan Yesus ada, berarti yang waktu di mimpi saya itu. Nah, sekarang saya punya suami orang Kristen. Terus saya bercerita mengenai pengalaman saya. Terus dia nanya, tangannya bolong enggak? Nah, di situ saya bingung, Bang Edis. Ini maksudnya apa nih gitu. Jadi saya kadang-kadang, yang dulu saya temuin itu Tuhan Yesus bukan ya. Tapi saya percaya itu Tuhan Yesus gitu. Ya, tapi kalau seperti itu ya kita juga nggak bisa mengambil kesimpulan kan, karena kan dia juga tidak berbicara dia siapa dan lain sebagainya kan. Makanya soalnya sebelum saya bermimpi, makanya begini, kadang-kadang ya kalau kita cerita-cerita yang kayak begitu itu ya sulit lah kita ini kan ya, entah bener atau enggaknya kan kita sulit. Tapi yang di dalam Alkitab itu kalau kita baca itu bener-bener real begitu. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau ada satu orang bermimpi, yang lain itu harus ada juga yang mengkonfirmasi. Saya kasih contoh nih. Contoh ketika misalnya Paulus dia pernah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan buta itu. Nah, ketika dia buta, dia itu diberikan sebuah penglihatan supaya dia datang kepada seseorang yang bernama Ananias. Nah, Ananias juga dijumpai oleh Tuhan bahwa nanti akan datang seseorang namanya Paulus. Jadi ketemu. Kalau cuma sebelah yang bermimpi tapi orang lain gak ini, itu ya susah begitu. Oke. Susah mengkonfirmasi kebenarannya begitu. Soalnya kebanyakan sesudah saya masuk Kristen itu memang banyak ilmu-ilmu yang saya dapetin, tapi kadang-kadang di dalam ya jujur-jujuran aja ya Bang Edis, ini di dalam orang Kristen sendiri memang adalah pemahaman yang berbeda gitu ya. Yang jadi ujung-ujungnya tetap saya percaya Tuhan Yesus, saya melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh dan sebisa mungkin untuk tidak melakukan larangan Tuhan. Jadinya intinya itu dia intinya begitu. Makanya saya bilang begini. Satu-satunya pertanyaan seumur hidup saya di dalam hati saya begini. Kenapa banyak orang berdoa tapi tidak terjadi apa-apa? Kenapa banyak orang meminta tetapi zong hasilnya? Kenapa didoakan sama hamba Tuhan, ya Tuhan ini angkatlah penyakitnya, bukannya malah sembuh malah mati? Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan di dalam diri saya gitu. Jadi kita ini semua punya pertanyaan-pertanyaan ya akan iman kita. Kita punya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, makanya yang saya mimpikan, yang saya minta itu sama Tuhan, sebelum saya mati, sekali saya sempat diberikan melihat mujizat di depan mata saya begitu. Supaya iman saya itu menjadi sempurna. Begitu. Nah, tapi satu pernyataan Ibu tadi yang mengatakan, apakah itu terjadi karena orang-orang itu sekarang sudah tidak ada lagi yang hidup kudus? Tidak seperti murid-murid zaman dahulu, seperti itu yang menjaga dirinya daripada kejahatan. Begitu. Kenapa orang berteriak-teriak berseru kepada Tuhan tetapi Tuhan memalingkan wajahnya seperti tidak menjawab? Ya mungkin karena orang sekarang sudah kehilangan kekudusan.
Makanya udah nggak ada mujizat, kita lihat. Itu sih jawaban yang saya buat sendiri di dalam diri saya. Begitu. Kenapa tidak Bang terjadi Edis. mujizat begitu? Terima kasih banyak Bang Edis pengertiannya, karena yang saya memang tanyakan itu yang bahasa roh itu ya, yang tadi awal, karena memang saya baca pun memang kalau bahasa roh harus ada istilahnya terjemahannya gitu kan. Tapi kalau tidak semua orang tidak semua orang bisa dapat mukjizat bahasa roh gitu kan, intinya begitu ya Bang Edis. Kalau karunia kita bukan bahasa roh ya nggak apa-apa kan masih ada karunia mengajar, karunia yang lain-lain seperti itu. Oke. Kalau Terima kasih banyak. saya karunianya ya nyembuhin pasien-pasien ini, Uncu PA dan kawan-kawan. Begitu. Oke, gitu saja ya. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya. Iya, teman-teman, ngomong-ngomong soal itu ya. Kalau kita baca Alkitab, ya kan? Di dalam Alkitab itu kan jelas sekali. Tanda-tandanya itu adalah melakukan mujizat. Seperti itu. Cuman ya sekarang banyak mujizat-mujizat tapi ya tipu-tipu gitu, banyak. Seperti itu. Yang ori-ori begitu. Yuk, kita lanjut yang lain ya. Kita kasih naik ada Gakurunias, coba Gakurunias. Ya, Gakurunias, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, salam Bang Edis. Shalom Bang. Kristen ya Bang ya? Iya, Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Mau berdiskusi apa Bang? Ya, mengenai yang Abang Edis sampaikan tadi mengenai tentang spekulasi narasi-narasi Bang Edis yang dianggap agak lain dari yang lain. Apa itu Bang? Contohlah, saya sih Kristen sejak lahir ya. Sedapat mungkin setiap Abang Edis mengeluarkan statement, sedapat mungkin ya saya mencari kenapa sih Bang Edis sampai mengeluarkan statement seperti itu, ada apa. Saya mencoba menggali. Jadi kadang-kadang namanya juga firman Tuhan, rema-rema Tuhan itu kan melompat-lompat dalam hati kita. Jadi kita tahu, oh iya ya, Bang Edis itu menyatakan demikian, seperti waktu Bang Edis katakan penyaliban iblis. Saya sebenarnya di situ memberontak. Kok bisa kayak gitu? Tapi setelah saya membaca kembali Bang, oh iya ya, dari sudut pandang itu begini. Nah, jadi kemarin saya lihat di Komal, ada orang Kak Reda, Kak Yuli itu sampai menginvestigasi itu si Bombon ya. Saya lihat menginvestigasi di Manokwari, dan dia itu kepada kawan-kawan yang di bawah juga. Rupanya dia pembohongnya dia. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih gentleman, tanya langsung sama Bang Edis. Memang ini forum yang, terima kasih Bang Edis buka forum hari ini. Silakan Kristen bertanya. Memang ada pertanyaan dalam hati saya. Kenapa Bang Edis kemarin itu satu ya Bang, menyatakan bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan, itu satu. Kedua, di saat tadi Bang Edis ada orang Kristen menanya, hamba sebagai hamba udah terjawab, tapi yang tidak terjawab bagi saya adalah saat Yesus naik ke surga, Bang Edis sampai bilang sampai detik ini masih Yesus itu masih sebagai hamba. Nah, dari sudut pandang apa Bang Edis mengatakan detik ini masih apa? Karena gini, sepemahaman saya
dia udah naik ke surga, berarti artinya Tuhan Yesus itu udah kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Jadi memang saya berusaha semaksimal Sebentar bang, sebelum dilanjutin, Tuhan Yesus kembali ke kodratnya menjadi Tuhan. Memang waktu di bumi Tuhan Yesus tidak menjadi Tuhan. Tapi dia jadi Tuhan, bukanlah dia kembali ke tata Bapa lah, ke tata Bapa di surga. Apa itu yang menjadi menjadi sebuah pertanyaan, bukan Tuhan ya. Tuhan beda artinya lagi. Saya juga baru belajar teredukasi arti definisi Tuhan dari Bang Edis juga. Sorry tadi. Jadi itu yang menjadi satu Jadi Pak Bonbon dan ante-antenya itu sekarang menghantam Bang Edis itu. Lihat si Edis itu. Tuhan Yesus punya Tuhan katanya. Sesatlah dia itu. Itulah pernyataan mereka aja. Tadi dia masuk ke komal, salah satu komal, dan dia juga sampai mengatakan Edis itu sesat. Tuhan Yesus punya Tuhan katanya. Jadi memang saya mengerti kan Tuhan Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani ya. Dia berdoa kepada Tuhan Bapa di surga, dan dia juga di atas kayu salib mengatakan Eli Eli lama sabatani, kenapa engkau meninggalkan saya. Ya, di situ sebenarnya bisa terjawab bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya dia itu sebagai hamba dan di dunia saat itu. Tapi yang menjadi itu satu dulu pernyataan narasinya Tuhan Yesus punya Tuhan itu seperti apa. Baru kedua yang kedua tadi naik ke kodratnya menjadi Allah itu gimana? Nah itu aja Bang. Baik ya Bang. Baik, saya tanggapi dulu yang masalah bom-bom ya Bang ya. Jadi memang orang yang bernama bom-bom ini itu ngomong saya terus, itu udah sama dengan Rudi 11-12 mereka. Nah, tadi Bang, baru tadi pagi itu, pagi-pagi, kalau dia kan siaran sampai pagi tuh. Karena dia itu terus meneruskan, banyak yang ngirimin saya video-video kan. Saya bilang akhirnya saya cobalah saya tanggapi dulu ya. Nah, ketika saya tanggapi, ternyata saya diturunkan. Jadi dia itu, saya punya julukan baru untuk bom-bom itu. Bom-bom itu sekarang julukannya ada julukan baru. Namanya adalah 1 menit bom-bom berbicara, maka 2 kali dia akan berbohong. Nah itu julukannya bom-bom sekarang. Gitu. Karena ketika saya naik, dia tahu itu saya yang naik. Pakai akun Edi Sidabutar itu. Dia tahu itu saya. Dan dia turunkan saya. Setelah saya ngomong, dia turunkan saya. Lalu akhirnya saya telepon dia, Bom, kenapa kamu turunkan saya? Siapa yang nurunin kamu? Dia nggak ngaku. Terus yang kedua, dia bilang juga katanya, saya nggak tahu kalau itu kamu. Nah makanya saya juluki dia 1 menit Bom berbicara, maka akan 2 kali dia berdusta. Itu Bom. Kemudian masalah apakah Yesus sampai detik ini dia masih menjadi hamba daripada Bapa di sorga. Tadi sudah saya bukakan Kisah Para Rasul pasal yang ke berapa tadi? Bentar, kalau adanya lagi kita ini kan ya. Tadi apa nggak nonton yang dari awal ya? Nggak, lupa. Oke, baik. Kita bukakan Kisah Para Rasul pasal yang keempat ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal keempat. Karena orang-orang itu Bang, mereka itu baru berapologet itu mungkin baru 7 tahun, baru 6 tahun. Jadi kalau dia bilang Yesus hamba Tuhan itu, takutnya nanti Islam jadi benar itu Bang.
Mereka itu punya pikiran begitu. Kalau Yesus hamba berarti Islam jadi benar. Itulah makanya saya bilang logika miring mereka itu. Gitu, Bang. Oke, saya bacakan, saya balikan kamera saya, Bang, ya. Oke. Oke, ini Kisah Para Rasul pasal yang keempat ya. Oke. Saya tanya dulu sama Abang, Kisah Para Rasul pasal keempat nih, Yesus sudah naik ke surga belum? Bentar, lagi baru hidupkan tablet, bentar Bang. Bukan, di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam kitab Kisah Para Rasul, Bang, apakah kitab Kisah Para Rasul itu adalah sebuah kitab yang isinya itu adalah sesudah pasca penyaliban, setelah kenaikan Tuhan Yesus? Setelah Ya. kenaikan Tuhan Yesus. Baik, ya. Namanya Ya, jadi Kisah Para Rasul itu adalah kitab yang isinya kenaikan Yesus dan sesudahnya. ya. Baik, betul ya. sekali. Baik, ini di pasal keempat ya, Bang, ya. Saya bacakan ya, Bang, ya. Ya. Nih. Kita mulai dari 2 Jumat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes. Siapa Petrus dan Yohanes, Bang? Murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang bergaul langsung dengan Tuhan Yesus, yang ngobrol langsung. Ya. Ya, betul. Kepada teman-teman mereka. Jadi mereka dilepaskan ya oleh para ulama Yahudi, mereka dilepaskan dan mereka datang kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Nah, siapa yang berseru? Murid. Iya, Petrus dan Yohanes. semua murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan Yesus dan teman-temannya, ya. Ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Yang diurapinya di sini siapa, Bang? Tuhan Yesus. Ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi menurut Petrus dan Yohanes, Tuhan Yesus itu adalah hamba-Mu. Mu ini merujuk kepada Bapa di sorga. Ya. Hamba-Mu. Ya. Ya, hamba yang kudus. Jadi Tuhan Yesus itu hamba yang spesial, Bang. Kudus itu artinya terpisah sendiri gitu loh. Nah, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, Tuhan di sini siapa? Bapa di surga. Baik. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu, tangan siapa? Tangan Tuhan. Bapa di surga, setuju? Bapa di surga. Ya. Ya, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Gitu, Bang. Saya heran begitu. Kenapa banyak orang menolak bahwa Yesus hamba Tuhan? Karena mereka itu kebanyakan debat dengan orang Islam. Dan kalau nanti dibilang Yesus hamba Tuhan, di logika mereka Islam jadi benar gitu loh. Padahal, Bang, Yesus hamba Tuhan itu sama sekali tidak membuktikan Islam jadi benar gitu loh. Oke? Nah, terus sekarang nih, apa kata Rasul Paulus? Perhatikan, Bang, ya. Rasul Paulus berbicara
mengenai kebangkitan kita ya Bang ya. Nih. Perhatikan, apa sekarang visi misi Tuhan Yesus itu sekarang apa? Setelah naik ke surga. Sebentar Bang ya. Visi misi Tuhan Yesus sampai sekarang, apakah Tuhan Yesus masih berhenti sekarang? Enggak Bang, enggak berhenti. Tuhan Yesus masih melakukan pekerjaan. Apa pekerjaan Tuhan Yesus sekarang? Nih. Ayat 27 Bang, pekerjaan Tuhan Yesus sekarang ya. Nih. Apa tuh Bang? 1 Korintus 15 1 Korintus 15 Oke, 1 Korintus 15 pasal yang Oke. ke-27, ayat yang ke-27. Pasal Ayat yang- 15 ayat 27. pasal 15. Ayat 27. Saya baca ya. Ya, silakan Bang. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Oke, 27 Bang, langsung ke 27-nya aja Bang. 27. Bentar ya, 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Oke, stop. Tetapi- Saya tanya dulu Bang. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Nya di sini merujuk kepada siapa Bang? Berarti semuanya diambil alihkannya. Bukan, nya di sini Ditaklukkan. merujuk kepada siapa? Abang kok kena pelanggaran ya? Siapa yang padahal nggak ngapa-ngapain loh, kok kena pelanggaran? Abang kena pelanggaran Bang. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Nanti Abang naik lagi. Biar saya jelaskan saja di sini ya. Nih teman-teman ya, teman-teman harus pahami nih ya. Kelihatan? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya. Nya di sini ini maksudnya Bapa di surga. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi segala sesuatu ditaklukkan oleh Bapa di surga di bawah kaki Yesus. Oke. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri, maksudnya Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka Ia sendiri, maksudnya Yesus, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, di bawah Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, di bawah Yesus. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Makanya teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Untuk siapa Tuhan Yesus itu Tuhan? Untuk kemuliaan Bapa di surga. Itu visi misinya itu. Visi misinya Yesus itu adalah membawa semua makhluk kepada Bapa di surga. Gitu loh. Makanya kita itu harus ngikutin Yesus. Harus jadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Begitu. Supaya apa? Supaya dengan perantaraan Yesus menjadi Tuhan itu, maka kita semua akan dibawa kepada Allah. Makanya kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu loh.
Ya supaya kalian ngerti iman Kristen itu apa gitu ya. Seperti itu. Tapi saya Kristen bang, nggak apa-apa. Silakan nyalakan kamera bang. Mungkin abang mau nanya apa atau bagaimana, silakan. Iya. Silakan. Oke bang, shalom. Oke, shalom bang. Iya, gimana bang? Abang Kristen? Iya bang. Oke, ada apa bang? Saya mau bertanya bang, abang percaya Tritunggal juga bang? Tritunggal versi bom-bom saya nggak percaya. Makanya itu saya mau tanya bang. Iya, kalau Tritunggal gini bang, ya begini. Banyak orang bang bilang Tritunggal, tapi nggak ngerti Tritunggal itu apa. Jadi bang, saya ini dikirimin video. Jadi penonton-penonton ini bang, ya penonton-penonton saya ini, teman-teman saya ini, ketika mereka lihat ada sebuah live begitu, dia kirimin ke saya. Bahkan mereka rekam dan mereka kirim ke saya. Jadi saya kasih tahu ya bang ya, Bom-Bom, Rudy Yohanes, terus siapa? Lia Kristen dan gerombolan-gerombolannya itu, mulutnya itu Tritunggal bang, tapi pemahamannya Oones. Bahkan mereka itu tidak ngerti Tritunggal itu apa. Seperti itu bang. Kalau Bom-Bom Tritunggalnya 3 polpen dia, 3 polpen. 3 polpen tapi 1 itu. Seperti itu bang. Ya maka dari itu bang, saya sangat berharap Bang Edis menjelaskan Tritunggal kepada Sudah saya, sering, memberikan pemahaman. Sudah sering saya jelaskan itu di sini bang. Sudah sering bang. Saya belum nonton itu bang, saya pengen dengar langsung dari abang. Nonton lagi di YouTube saya bang. Saya udah jenuh bang menjelaskan itu. Nanti temanya itu terus. Lagian begini bang ya. Ketika saya menghadapi orang Islam, berdiskusi dengan orang Islam, saya itu tidak suka pakai istilah dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogmaan. Begitu bang. Itu Karena berharap sekali Bang Edis menjelaskan ke saya, karena itu sangat menggoncang iman saya bang. Karena saya Tritunggal juga bang. emang Tritunggal itu apa bang? Coba abang jelasin ke saya. Tritunggal itu anak. Abang kan bilang Tritunggal ya. Tritunggal itu apa? Ya sesuai pemahaman saya saja ya bang ya. Ya. Nanti beda dengan Bom-Bom Tritunggalnya. Yang mana yang Tritunggal? Iya, makanya itu sangat membingungkan bagi saya bang. Itu menggoncang iman saya. Goncang imannya bang gara-gara Tritunggal. Iya, karena saya dipaksa untuk memahami apa dengan pemahaman orang lain itu. Gimana dipaksanya Saya bang? tidak sepaham. Maksudnya kan mereka mengatakan bahwa Tritunggal itu bukan anak, bukan bapa, dan bukan Roh Kudus. Nah, pemahaman saya semuanya itu Sebentar. adalah satu. Siapa yang bilang bukan anak, bukan bapa, bukan Roh Kudus? Tritunggal Ya, apa lagi itu? Di sini lah bang. Gak apa-apa, sebutkan saja. Siapa yang bilang Tritunggal itu bukan bapa, bukan anak, bukan Roh Kudus? Nanti kayak ini loh, saya mengadu domba ceritanya. Nggak apa-apa, bang. Yang penting kan abang punya buktinya, abang punya videonya, begitu. Kalau Rudy Yohanes itu mulutnya, congornya bilang Tritunggal, tapi Oneness itu, Oneness. Sama, Bom-Bom juga sama itu, Oneness juga itu, pemahamannya Oneness. Mulutnya Tritunggal, Bahkan tapi saya, Oneness. bahkan dia bilang Tritunggal itu apa penyesat. Tergantung bang, Tritunggalnya siapa. Kalau Tritunggalnya Bom-Bom ya 3 polpen, nah itu 3 polpen. Jadi abang belum mau menjelaskan itu ke saya. Sudah sering saya jelaskan bang, sudah sering saya jelaskan di video-video saya. Nanti kalau kita jelaskan itu terus, nanti orang bosan bang nontonnya bang.
Baik, Abang berarti nonton masih ada saja. satu pertanyaan saya paling ini bang, paling Apalagi tuh? sebenarnya saya sebenarnya tidak suka TikTok bang, bahkan saya sering marah-marah Abang kalau mampir aja lihat ke orang. profil saya. Ini kan kalau abang ketik ini profil saya, lihat halaman depannya beranda. Nah, itu ada YouTube saya nanti. Nah, lihat aja di situ. Tapi saya penasaran, ingin bisa nggak ngomong langsung sama Bang Edis karena saya ini ngefans banget sama Bang Edis ini. Apa itu, Jujur, Bang? Apa itu? Saya Bang Edis bagus. Tapi satu Sebenarnya pertanyaan gini, saya, Bang. Dulu, Bang, ada video saya itu begini. Injil sederhana versus dogma ruwet. Abang tonton aja itu. Begini, Bang. Tapi satu yang paling pengen saya tahu langsung dari Edis. Apa itu? Waktu saya belum punya TikTok, saya nonton di aplikasi lain bahwa Edis mengatakan bahwa Yesus itu hamba Tuhan, punya Tuhan dia. Jadi itu Bukan saya yang bilang itu, penasaran saya. Bang. Bukan saya yang bilang Yesus hamba Tuhan. Yang bilang Yesus hamba Tuhan itu adalah murid-muridnya. Abang mau belajar? Ya, mau. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita sekarang sesi pengajaran Kristen ya. Ya. Baik. Coba abang ada Alkitab di situ? Aduh, kitabnya di HP bang. Baru saya cuma Nggak punya apa-apa. satu HP. Oke, baiklah, nggak apa-apa ya. Saya pakai HP saya, Bang ya. Sebentar. Saya bentar ya. Saya ini dulu saya. Jadi saya harus ngajar Kristen dulu ya hari ini, teman-teman ya. Sabar. Baik. Jadi menurut saya kan yang mengatakan itu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Nah, tetapi banyak orang Kristen tidak mau mengaku Yesus itu hamba Tuhan. Makanya saya bilang orang-orang Kristen yang seperti itu saya bilang memang udah miring. Iya. Oke. Makanya saya itu penasaran. Apakah saya salah satu orang gila yang Edis maksud itu? Ya, saya bilang begini, Bang. Kadang-kadang bahasa-bahasa saya itu memang saya buat seperti itu supaya apa? Supaya orang-orang itu sadar begitu loh. Karena saya lihat banyak orang-orang Kristen ini dia nggak tahu apa-apa tentang Kristen, diskusi sama orang Islam. Akhirnya jadi buntu diskusi itu. Saya pun ngelihatnya pun jadi dongkol gitu loh. Banyak, Bang, orang Kristen itu nggak dibaca Alkitabnya, Bang. Hampir 11-12 dengan orang Islam. Cuman orang Islam lebih banyak jumlahnya yang nggak baca kitabnya. Sabar ya, Bang ya. Abang Kristen kan? Kristen bang. Oke, abang pernah dengar lagu ini? Coba ya. Santai kita, Bang ya. Abang pernah dengar lagu ini? Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadi. Tahu lagu itu? Tidak tahu bang, tidak hafal. Ya, makanya abang bilang Yesus bukan hamba Tuhan. Baik. Saya akan bukakan sebuah Alkitab yang dibaca oleh orang Kristen, tapi sayang orang-orang Kristen tertentu seperti Bom, terus siapa itu, si PC The King dan kawan-kawannya, memang mereka itu nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah. Kalaupun dibaca Alkitab, mereka sambil nggak tahu sambil mainan HP atau gimana nggak ngerti. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Oke, Bang, ini Matius pasal 12. Sudah? Ya bang. Oke. Ini LAI yang bikin, Alkitabnya orang Kristen. Yang bikin judul itu begini, Bang. Coba baca dulu, Bang. Apa judulnya ini? Coba. Yesus hamba Tuhan, begitu. Oh, bukan hamba Tuhan, Bang. Bukan, Bang, bukan hamba Tuhan, bukan. Salah ini, Bang, bukan salah ini. Ini judul ini menyesatkan ini. Ini kalau ketahuan PC The King bahaya ini, bahaya.
Bahaya ini, bahaya. Coba abang ayat berapa tadi bang? Matius pasal yang ke-12. 12. Ayat berapa bang? Ayat yang ke-12. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Iya. Coba silakan. Coba abang yang baca. Ini udah dikasih judul ini. Ini dikasih judul Yesus hamba Tuhan, ya kan? Nah, judul ini kata PC The King ini menyesatkan manusia ini. Jadi saya cuma mau bilang begini bang, banyak bang apologet ini yang baru lahir kemarin sore. Saya ini bang berdebat ya bang ya, dunia debat ini sudah saya geluti selama 13 mau 14 ini, mau 14 tahun. Cuman banyak bang kroco-kroco yang saya bilang baru lahir kemarin sore mau ngajarin saya gitu loh. Gini bang, apakah kalau Yesus itu hamba Tuhan maka Islam itu jadi benar? Islam itu tetap nggak bakal benar bang, gitu loh. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen yang kalau bilang Yesus hamba Tuhan, oh Islam benar. Nggak ada jalan ceritanya itu bang, nggak ada jalan ceritanya. Begitu loh. Kita bacakan saja ya. Saya didik dulu orang-orang Kristen supaya melek sama Alkitabnya. Baik. Kita baca bang ya, kita baca. Ya, biar kita pengajaran Kristen dulu hari ini lah. Kita bahas terus nanti Uncu PI pun tetap aja nggak waras. Baik. Kita baca ya. Kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-12, kita mulai ayat yang ke-12. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia di sini adalah Yesus, Tuhan Yesus ya, menyembuhkan mereka semuanya. Ia, maksudnya Yesus, dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Yesus ya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku. Kata hambaku ini merujuk ke siapa bang? Ya, kalau sesuai teksnya Yesus. Iya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Bang, kenapa sih bang kalau orang Muslim bilang Yesus hamba Tuhan kok banyak sekali orang-orang Kristen yang mengeyel gitu? Kenapa? Emang Islam jadi benar gara-gara gitu-gitu loh? Islam tuh nggak jadi benar bang gara-gara itu, gitu loh. Seperti itu bang. Jadi bang, Kristen itu adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti itu. Tuhan Yesus di dalam Bible itu, dia menjalankan misi besar. Makanya ketika Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya soal makanan, apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, makananku ialah mengerjakan kehendak Dia yang mengutus aku. Begitu bang. 3 Injil bang berbicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Seperti itu bang. Gitu. Oke bang. Nah makanya kita itu disuruh meneladani Tuhan Yesus bang. Kita meneladani Dia. Bagaimana kita harus hidup? Ya seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus ngikutin Dia. Begitu bang. Kita harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan kita. Banyak orang nggak tahu menjadikan Yesus Tuhan itu gimana.
Kalau menjadikan Yesus Tuhan itu, di pikiran orang, menjadikan Yesus sejenis partikel atau zat tertentu. Sama seperti pahamnya orang Islam. Begitu, Bang. Jadi ketika orang Islam diskusi dengan saya, kenapa kamu menuhankan Yesus? Harusnya menuhankan Allah, katanya. Nah, di dalam pikiran mereka, yang debat dengan saya ya, menuhankan itu adalah menganggap sesuatu itu jenis-jenisan zat tertentu. Wah, itu. Begitu, Bang. Iya. Gitu, Bang. Atau abang masih kurang lagi, baik. Nanti dibilang lagi sama PC The King. Ah, itu kan waktu di dunia. Baik. Baik. Kadang-kadang kita kalau ngomong sama orang-orang yang memang kroco-kroco baru kemarin nongolnya, ya kita harus sabar, Bang, ya. Baik. Kita ke kisah para rasul pasal yang keempat ya, Bang, ya. Baik. Saya balik dulu sama Bang, ya. Tapi sebelum saya jelaskan dulu sama Abang ngerti ya, Bang, ya. Kisah para rasul yang keempat ini gini, atau saya tanya dulu lah. Saya balik dulu kamera saya. Bang, menurut Abang, kisah para rasul itu buku yang berbicara setelah Yesus bangkit atau sebelum Yesus bangkit? Setelah Yesus bangkit. Oke. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada beberapa orang berkali-kali, lalu pada akhirnya Tuhan Yesus membawa murid-murid ikut ke Bukit Zaitun, lalu disitulah dia naik ke surga. Ya, makanya pasal pertama ya, Bang, ya, kita buka pasal pertama biar saya jelasin ya. Kita pengajaran Kristen ya sekarang ya. Baik. Nih, Bang, ini kisah para rasul pasal pertama ya. Roh Kudus dijanjikan. Kemudian Yesus terangkat ke surga. Oke? Ini pasal 1 ya. Kelihatan ya, Bang, ya? Iya, Bang. Oke. Sekarang kita pergi ke pasal 4, Bang. Oke. Baik. Nah, di pasal 4 ini berbicara mengenai bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, itu dibawa ke mahkamah agama karena mereka memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Setelah Yesus bangkit, Bang, masalah itu nggak selesai. Murid-murid itu dengan giat memberitakan itu, dengan berani mereka membicarakan itu, sehingga mereka dipanggil ke mahkamah agama. Kita baca, Bang, ya, kita baca bersama-sama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, maka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang-orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ajaran macam apa ini, kata orang-orang Yahudi ini, ahli-ahli Taurat ini. Nah, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Nah, kita terus ya, Bang, ya, terus biar kita nggak terlalu banyak ininya. Sampai di sini nanti, Bang. Nah, kita sampai ke pasal ini ya. Sesudah dilepaskan, akhirnya kan dilepaskan. Petrus dan Yohanes kan dilepaskan. Nah, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala. Nah, kena pelanggaran lagi kita ini ya. Bicara Kristennya kena pelanggaran. Baiklah. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ya, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Siapa yang berseru? Siapa ya, Bang? Coba saya bacakan satu kali lagi ya, karena Rudi Iskariot yang aduh itu nggak tahu baca ini dia. Ya. Sesudah dilepaskan, siapa yang dilepaskan? Sorry, ulang, Bang, ulang. Baik, kita pelan-pelan ya, pelan-pelan, Bang. Sesudah dilepaskan, siapa yang dilepaskan, Bang?
Yang ditahan tadi siapa bang? Begini bang, tadi kan Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Mereka mengajar tentang dalam Yesus ada kebangkitan. Nah, karena pengajaran mereka ini beda dengan iman-iman orang Yahudi selama ini, iman-iman ahli Taurat, orang-orang Saduki. Jadi mereka ini ditangkap bang. Setelah ditangkap, akhirnya mereka ini dilepaskan. Oke? Nah, ketika dilepaskan, sesudah mereka dilepaskan, pergilah mereka. Siapa? Yang rasul itu. Petrus Siapa? Dan Rasul Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Jadi semuanya bang, semua murid-murid awal yang pertama, baik Rasul Petrus, baik Rasul Yohanes, dan semua teman-teman lainnya, mereka berseru, apa katanya? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa yang diurapinya ini bang? murid-muridnya bang. Yesus bang. Aduh. Melawan Tuhan yang dan yang diurapinya. Maksudnya melawan Tuhan Bapa di sorga dan yang diurapinya, yaitu Mesiasnya Yesus bang. Sabar dulu bang, sabar dulu bang. Saya kurang fokus soalnya saya ini tapping-tapping di bawah selalu bilang saya ini jangan Islam, saya bang, ini Islam. jangan liatin itu bang, jangan bang. Saya percaya Anda Kristen kok, saya percaya. Ya, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi kata murid-murid yang berdoa bersama-sama itu bahwa Pilatus, pembesar-pembesar itu melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, sebentar, ini ada ini. Nih. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Siapa bang? Yesus. Mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Siapa Yesus? Hamba. Iya bang, jadi kenapa kok kita mengingkari bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan Bapa di sorga? Iya. Begitu loh. Cuman bang, saya ngerti bang. Jadi banyak sekali para apologet-apologet baru yang baru umurnya baru 5 tahun, 7 tahun. Kalau nanti dibilang Yesus hamba Tuhan, maka Islam jadi benar. Nah, orang-orang seperti itu sama itu, seperti si otak zong itu juga sama itu. Sama itu bang. Jadi banyak sekali orang-orang apologet anyaran, apologet baru yang takut bilang begitu karena nanti Islam benar. Padahal dengan bilang begitu tidak mengaruh Islam itu benar atau salah bang. Islam itu nggak ada kaitannya dengan Kristen. Begitu bang. Begitu. Iya, seperti itu bang ya. Jadi gimana? Sebelum mendengarkan Bang Edis, saya juga pemahamannya seperti itu dulu bang.
kalau Bapa itu ya Yesus itu sendiri. Nah, kalau Bapa itu Yesus itu sendiri, itu adalah pemahamannya Mikana. Nah, Bom-Bom, Rudi Yohanes dan kawan-kawan itu mulutnya Tritunggal, tetapi ya sama aja itu kayak Mikana itu 11-12 sama itu. Sama itu. Gitu, Bang. Sebenarnya saya senang sekali nih bisa bicara langsung dengan Bang Edis, tapi justru sayalah orang yang sangat mengajarkan Tritunggal yang sehat, yang benar gitu. Kalau Bom-Bom, Rudi Iskariot itu bukan pengajarannya bukan Tritunggal tuh, pengajarannya Oneness Pentakosta. Saya Bang, kurang fokus, saya terganggu dengan tapping-tapping di bawah, Bang. Yang bilang saya Islam lah, saya botol lah, tolol lah. Saya udah kuat mentalnya, Bang. Ya udah, oke, hanya itu. Ini kita udah kena pembatasan ini. 1, 2, 3 pembatasan lagi. Oke, hanya itu, Bang. Ya itu saja. Terima kasih banyak, Bang Edis. Sama-sama, Bang. Ya, jadi Bang, maksud saya begini, Bang. Ketika Yesus datang ke dunia, ya, orang-orang itu disuruh untuk taat kepada Yesus. Begitu. Iya. Jadi kita itu, Bang, harus menuhankan Yesus Sang Mesias ini yang datang dari surga ini. Harus kita tuhankan dia. Jangan kita tuhankan yang lain. Jangan kita tuhankan Muhammad. Jangan kita tuhankan yang lain-lain gitu. Cuman banyak orang nggak tahu, Bang, menuhankan itu apa. Sebenarnya intinya cuman itu kok, Bang. Orang itu nggak tahu apa itu menuhankan. Menuhankan itu di pikiran orang menganggap dia itu adalah sejenis partikel tertentu. Itulah menuhankan menurut banyak orang. Padahal bukan itu menuhankan, Bang. Menuhankan Yesus bukan menganggap Yesus sejenis partikel tertentu, bukan. Menuhankan Yesus artinya membuat Yesus itu memerintah. Gitu loh, Bang. Dia harus memerintah atas kita. Itu artinya menuhankan Yesus. Dan Yesus menuhankan Bapa di surga. Itu isi Injil, Bang. Gitu. Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di surga. Begitu, jadi Bang. benar, Bang, Tuhan kita ada 2 atau 3? Bang, kalau dihitung 3, tetapi yang 2 itu datangnya daripada Bapa di surga. Jadi begini, Bang, Bapa di surga itu Tuhan, ya kan? Nah, Bapa di surga ini mengutus Yesus. Nah, Yesus ini Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Makanya itulah, Bang, pengertian Tritunggal itu. Seperti itu, Bang. Yesus dan Roh Kudus datangnya daripada Bapa di surga. Makanya Yesus tuh bukan Tuhan merek lain, enggak. Begitu, Bang. Iya. Saya kasih contoh sederhananya gini, analoginya begini, Bang. Kalau saya bilang begini, Bang. Saya bilang begini. Sayalah pemimpinmu satu-satunya. Nggak boleh kamu jadikan selain daripada saya pemimpinmu. Lalu saya bilang begini, Adi Badawi, ikutin si misalnya Joko. Jadikan dia pemimpinmu. Ikutin Joko itu. Ngikut kemana aja. Kamu harus dipimpin sama dia. Menurut kamu, Jokowi itu pemimpin yang lain nggak? Si Joko tadi, Joko pemimpin yang lain nggak? Bukan. Iya, karena dia itu datang dari saya. Begitu loh. Jadi justru dengan dipimpin Joko itu, kamu saya pimpin gitu loh. Kamu saya pimpin tapi lewat Joko ini. Begitu. Makanya Yesus itu bukan Tuhan yang lain. Dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Seperti itu. Tuhan yang lain tuh contohnya Allah, itu Tuhan yang lain. Begitu, Bang. Muhammad, itu Tuhan yang lain, begitu. Seperti itu, Bang. Oke, sudah? Ya. Oke. Baik. Ini juga kita kena pembatasan nih, makanya nggak naik-naik. Karena kita udah dibatasi nih, Bang. Kita cut dulu, nanti kita bagusin lagi ya.
Oke? Iya. Oke. Baik. Yang di bawah juga terima kasih teman-teman. Oke, baik. Kita cut dulu, nanti kita bagus tap layar, ternyata mungkin yang tap layar sedikit nih ya. Oke, sebentar. Saya end dulu.